Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ferhandi, NIM 61014180993 dari Rombel Pajak KRP akan menjelaskan tentang yang pertama ada mendefinisikan sikap dan menjelaskan struktur dan fungsinya. Yang kedua membahas cara mengukur sikap termasuk skala Thurston, Likert, dan Oxford. Yang ketiga ada memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang keempat memahami hubungan antara sikap dan perilaku olahraga. Yang kelima ada menggunakan model transfer vertikal untuk memahami masalah penerjemahan sikap olahraga menjadi prestasi olahraga. Yang keenam mendiskusikan strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Lanjut ke pembahasan yang pertama tentang definisi sikap. Sikap ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, positif atau negatif, penilaian mengenai orang, objek, dan ide. Sifat sikap Paddington et al. Pada 1999 membedakan antara dua pendekatan pemahaman sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional, melihat mengapa kami memiliki sikap, bagaimana mengadopsi sikap, dan membantu untuk kita. Yang kedua ada pendekatan struktural, yaitu melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Dalam pendekatan fungsional, sikap dibutuhkan ada tiga. Yang pertama ada fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi pertahanan. Dalam pendekatan struktural, melihat pada komponen yang berbeda dalam membentuk sikap, yaitu ada tiga dimensi. Yang pertama ada dimensi kognitif, yang kedua dimensi sikap afektif, yang ketiga dimensi perilaku. Selanjutnya ada skala pengukuran sikap. Yang pertama ada skala Likert, yaitu mengukur sikap yang menyangkut keyakinan, perasaan, dan perilaku. Jadi dimensi kognitif, afektif, dan perilaku semuanya termasuk dalam skala Likert ini. Yang kedua ada skala Thurston, yaitu mengembangkan sistem sikap yang kompleks pengukurannya. Skala Thurston menyerupai skala Likert di dalamnya. Yang ketiga ada skala Osgood. Di sini skala Osgood adalah mengembangkan prosedur alternatif untuk langsung mengukur sikap. Skala divergensial, semantik, dan diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Lanjut untuk faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang pertama ada kepribadian. Di sini kepribadian yaitu sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Yang kedua ada gen. Gen di sini ada beberapa aspek kepribadian yang diwariskan. Mungkin kita bisa mewarisi kecenderungan untuk mengembangkan jenis tertentu sikap. Memang ada beberapa bukti bahwa susunan genetik kita dapat mempengaruhi kita untuk bersikap positif maupun negatif secara umum terhadap olahraga itu sendiri. Yang ketiga ada sikap. Sikap di sini ada mengadopsi terhadap olahraga yang mereka lihat pada panutan dengan mengamati dan meniru perilaku panutan mereka. Dan yang terakhir ada hubungan antara sikap dan perilaku olahraga menggunakan teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Teori tindakan beralasan untuk menjelaskan partisipasi dalam olahraga. Ada dua faktor, yaitu yang pertama sikap dan niat. Sedangkan teori perilaku terencana modifikasi teori beralasan tindakan. Teori perilaku berencana mengatasi dengan mengenalkan variabel lebih lanjut kontrol perilaku yang dirasakan yang mempengaruhi niat. Model transteksikal. Model tersebut terdiri mengacu pada fakta bahwa model tersebut terdiri unsur dari beberapa teori psikologi. Tahapan dalam berolahraga pada ini adalah yang pertama
klasi, yang kedua ada kontemplasi, yang ketiga persiapan, keempat ada tindakan, dan kelima ada pemeliharaan. Yang kemudian strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Yang pertama, mengubah sikap orang terhadap olahraga ada pendekatan teoritis untuk mengubah sikap, yaitu teori disonasi kognitif. Teori disonasi kognitif memberikan cara untuk memahami cara-cara kita membujuk diri kita sendiri untuk tidak berperilaku sehat seperti perilaku reguler, pelatihan reguler. Dan disonasi kognitif juga tersedia dengan teknik untuk membujuk orang lain agar menuruti perilaku mereka, melihat sebagai hal yang tidak diinginkan secara sosial. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.